Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat takwa, setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kematian. Namun tentunya sebelum kematian itu datang, kita diwajibkan agar terus mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah dunia ini, yaitu akhirat. Dan adapun bekal terbaik, yaitu ketakwaan. Ketakwaan bisa dilakukan dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu di antaranya adalah kewajiban melaksanakan sholat, yaitu sholat fardu. Terkait dengan sholat, ada hal penting yang harus kita ketahui, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa ada seseorang yang telah beribadah atau sholat selama 60 tahun lamanya, namun satu pun tidak ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ayo kita bahas. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini untuk terus menyebarkan syiar-syiar Islam. Sebagai umat Islam, tentu kita sudah mengetahui bahwa sholat adalah ibadah yang paling penting dan resmi dalam Islam, karena sholat sebagai barometer atau penentu diterima atau tidaknya amal ibadah seseorang, dan seharusnya itu menjadi perhatian ekstra bagi kita umat Islam. Namun meski begitu penting, tetapi tidak sedikit juga dari kalangan umat Islam yang melaksanakan sholat acak-acakan, terburu-buru, tidak khusyuk, dan bahkan tidak tumak nina. Terkait dengan itu, dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun lamanya, namun tidak diterima oleh Allah amalan sholatnya selama itu. Walau satu sholat pun boleh jadi penyebabnya karena dia sempurnakan rukunya, tetapi sujudnya kurang sempurna, atau demikian pula sebaliknya. Melalui hadis ini, Rasulullah menekankan kepada kita umatnya agar selalu berusaha menyempurnakan sholat kita. Bukan hanya itu, bahkan Rasulullah pernah menjelaskan bahwa seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri sholatnya. Rasulullah bersabda, manusia paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri sholat. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana ia mencuri sholatnya? Lalu Rasulullah bersabda, yaitu dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, atau beliau bersabda, dia tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melihat seseorang yang sedang melaksanakan sholat, namun gerakannya cepat dan tanpa menyempurnakan posisi sujud dan rukunya. Kemudian Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya, jika ia wafat dalam keadaan sholat seperti itu, maka dia wafat bukan di atas petunjuk agama Muhammad. Bahkan saking pentingnya untuk menyempurnakan sholat, sampai-sampai Rasulullah pernah menegur seorang lelaki dan menyuruhnya mengulang sholatnya itu, bahkan sampai 3 kali, karena ruku dan sujudnya tidak sempurna. Lelaki itu pun berkata, demi zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari seperti itu, maka ajarilah aku. Rasulullah pun bersabda, jika kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat yang mudah dari Al-Quran, maka rukulah hingga benar-benar tumak ninah dalam ruku, lalu bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak, kemudian sujudlah sampai engkau tumak ninah dalam sujud, lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga tumak ninah dalam keadaan dudukmu, kemudian lakukanlah semua itu di seluruh sholatmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu Rasulullah menekankan pentingnya dan wajibnya bersikap tumak ninah atau bersikap tenang ketika sholat, agar sholat menjadi sempurna. Adapun tumak ninah juga dapat diartikan sebagai ketenangan, kesunyian, dan ketenangan batin yang tidak tergesa-gesa ketika menjalankan sholat, atau singkatnya, yaitu bersikap diam sejenak dalam sholat. Rasulullah pernah bersabda, tidak sah sholat seseorang sampai ia meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam Tirmizi. Bahkan di hadis lain dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat sholat hamba yang tidak menyempurnakannya. Rasulullah bersabda, Allah tidak akan melihat seorang hamba yang tidak meluruskan tulang punggungnya
ketika ruku dan sujud. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal pernah mengutip perkataan Imam Hasan al-Basri. Beliau berkata, tasbih yang sempurna itu 7, pertengahannya 5, dan yang paling sedikit adalah 3. Sahabat takwa, betapa pentingnya menjaga tumakninah atau ketenangan dalam sholat. Karena bukan kuantitas sholat yang dilihat, tetapi kualitas sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang ditolak sholatnya, apalagi jika sampai 60 tahun. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.